Pemirsa, ini saya mau nyampaikan informasi tapi agak horor juga sih, agak takut juga sih. Jadi gini intinya pemirsa, ada prestasi internasional yang kembali ditorehkan anak bangsa, kali ini melalui bidang seni film pendek. Dan melalui karya film pendek horor berjudul TKT pemirsa. Ada mahasiswa vokasi Universitas Indonesia atau UI yang berhasil meraih penghargaan di festival film bergengsi dunia. Nah pemirsa, jadi Frans Machen, sang sutradara di balik film TKT berhasil meraih penghargaan Best Found Footage Horror Film Award di Oregon Screams Horror Film Festival Fall 2025. TKT menjadi satu-satunya karya dari Indonesia, bahkan Asia, yang lolos dan memenangkan penghargaan di festival film tersebut. Nah film TKT ini ternyata hadir karena tugas mata kuliah produksi film pendek di program studi penyiaran multimedia Vokasi UI. Film ini dibuat oleh tim DOS Media dengan Frans sebagai sutradaranya. TKT dibuat bersama dengan tim yang terdiri dari 11 kru dengan peralatan seadanya. Meski dibuat sederhana, siapa sangka tapi film ini kini diputar di layar lebar internasional. Jadi pemirsa apa sih sebenarnya? Aduh, jadi takut saya. Yang jadi penilaian sehingga film pendek TKT bisa dapat penghargaan internasional, kita akan bahas bersama sutradaranya, ada Mas Machen. Selamat pagi Mas Machen. Selamat pagi Mas, apa kabar? Waduh, ini saya sampai batuk karena di sini dingin dan di sini jadi menakutkan. Tapi boleh diceritain, ini film TKT ini sebenarnya film soal apa sih Mas? Jadi TKT itu film tentang seorang remaja yang dia merupakan vlogger amatir yang ingin membuktikan apakah entitas bernama TKT ini ada atau tidak lewat vlognya, begitu Mas. Oke, kemudian dari film TKT ini jadi dapat penghargaan. Itu bisa ceritanya bisa langsung dapat penghargaan internasional, itu di submit atau memang waktu itu kayak gimana ceritanya? Apakah memang ada yang melihat untuk kemudian bisa didaftarkan atau gimana Mas? Jadi kalau untuk submitnya sendiri sih awalnya kita iseng-iseng aja sih Mas untuk coba gitu karena kebetulan ada kategorinya juga dan waktu itu kita submit aja tanpa ada ekspektasi dan ternyata kebetulan kepilih, begitu sih Mas. Oh gitu. Nah apa sih yang membedakan film horor karya Mas Machen ini dibandingkan dengan film-film horor yang biasa kita tonton sehingga kok bisa nih dapat penghargaan di festival film internasional yang bergengsi? Kalau dari segi filmnya sendiri sih sebenarnya karena kita memanfaatkan budget yang ada ya Mas, karena kita juga mahasiswa jadi budgetnya nggak terlalu banyak dan kebetulan waktu itu TKT lahir dari sebuah pertanyaan, bisa nggak sih kita buat suatu film tugas kampus yang kualitasnya bagus tapi juga tetap bisa beresonansi sama audiens gitu, dan akhirnya kita buat film horor on footage sehingga bisa lebih imersif dan kebetulan menyentuh audiens-audiens lokal baik internasional juga, begitu Mas. Oke, kalau kita nonton film ini tuh tipikal film horor yang kayak gimana Mas? Jump scare gitu atau kayak gimana? Mungkin kalau dari film ini sendiri sih inspirasi utamanya waktu itu The Blair Witch Project Mas, tahun 99, dan juga ada film Indonesia found footage juga judulnya Keramat oleh Mas Monty Tiwa. Jadi film ini tuh seakan-akan kita menemukan sebuah rekaman yang direkam oleh seseorang dan suasananya lebih imersif sih Mas. Jadi seakan-akan ini adalah video beneran yang direkam oleh seseorang instead of sebuah film, begitu. Oke, tapi kenapa pilih dari sekian banyak genre? Kan ada film misalnya romance, ada misalnya soal ya kan, ada action gitu. Tapi kenapa pilihnya film horor? Ya. Oke, kalau film horor sendiri waktu itu karena spontaneous saja sih Mas. Karena kita saat buat tugas kampus itu berpikir kayak gimana ya kita bisa buat film yang mungkin agak sedikit beda gitu, karena biasanya kan kalau tugas film di kampus tuh
drama, terus habis itu dengan equipment yang mahal gitu. Tapi kita waktu itu langsung pivot gimana kita pakai budget yang sedikit tapi juga bisa ngebuat penonton itu gigit-gigit jari gitu saat menonton. Jadi akhirnya kita pilih film horor terus found footage sehingga penonton juga bisa ngerasain mereka tuh ada di film itu juga gitu seakan-akan. Oke, Mas. Tapi kalau sekarang itu pemutarannya udah di mana aja? Atau misalnya kita orang Indonesia nih pengen nonton, gimana sih caranya? Oh ya, kalau pemutarannya sendiri waktu bulan September ini kemarin ada di Atlanta di USA dan juga Oregon USA. Tapi kalau untuk sekarang ini karena kita baru terpilih untuk Lift Off Global Network di UK, film kita tersedia di Vimeo dan bisa di-purchase seharga $12. Begitu, Mas. Wah, luar biasa ya. Ternyata nyangka nggak sih ternyata dari berangkat cuman ini kan tugas ya tadinya ya. Ternyata malah jadi sesuatu yang bisa mengantarkan ke prestasi dan bahkan ada monetasinya juga di situ. Nyangka nggak sih sampai ke tahap seperti ini, Mas? Kalau dari aku sendiri sih masih memproses ya, Mas. Tapi yang saya tahu, saya dan tim saya waktu itu mengeluarkan dan membuat film ini dari hati. Dan saya yakin, selalu yakin bahwa suatu film atau apapun yang dibuat dari hati itu pasti bakal beresonansi dengan orang-orang tepat. Dan akhirnya pun dengan itu kita bisa menyentuh banyak orang dari audiens lokal maupun internasional. Begitu. Oke, Mas Mahen, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau ajak pemirsa juga untuk sama-sama lihat ya sedikit bagaimana sih tayangan dari film TKT ini. Coba kita lihat videonya berikut ini. Oke, iya, itu cukup apa ya, breathtaking moment juga. Baru adegan kayak gitu doang, Mas. Cuman ada kayak api-api di situ, tapi sambil seolah-olah itu kayak real beneran ya, Mas ya. Lagi sambil ngerekam gitu ya orang yang pemain yang ada di situ ya, Mas ya. Nah, kepikiran buat bikin visual kayak gitu. Itu tuh sebenarnya gimana, Mas? Apakah itu spontan aja atau misalnya dirancang dulu, dibikin dulu? Biasanya kan kalau bikin film ada perancangannya dulu tuh, bikin videografinya akan kayak gimana aja atau gimana, Mas? Oke, kalau prosesnya untuk sampai situ sih awalnya kita dari development dulu ya, Mas. Saya dan penulisnya bernama Nadia Nurfitria juga. Kita waktu itu nulis dulu, dimulai dari penulisan. Lalu saat skripnya udah jadi, udah final draft, kita akhirnya buat shortlist dengan sinematografer saya bernama RM Raihan. Dan akhirnya jadilah shotnya seperti itu, Mas. Begitu. Oke, di balik dengan kesereman ini tentu juga ada kebanggaan ya yang ditorehkan oleh teman-teman. Jadi Mas, kira-kira apa nih harapannya untuk film TKT ini? Karena kan mungkin setelah tayangan ini, hopefully banyak orang yang juga penasaran. Wah, ini film anak Indonesia kok bisa dapat penghargaan ini? Apa kira-kira pesan yang bisa disampaikan ketika kita nonton film TKT ini? Oke, kalau misalnya untuk pesan sendiri, saya harap orang-orang yang menonton bisa mendapatkan inspirasi juga, Mas, untuk membuat apapun dari hati mereka. Dan semoga penonton-penonton nanti, baik itu mahasiswa maupun dari kalangan lain, semuanya, itu bisa terinspirasi juga untuk membuat karya sesuai dengan apa yang mereka mau, sehingga itu bisa beresonansi juga kepada orang banyak, gitu. Oke, ini semoga jadi inspirasi banyak juga nanti sineas-sineas muda yang muncul kayak Mas Mahen dan juga teman-teman di UI. Semoga ini juga bisa jadi sumbangsi ya untuk industri perfilman Indonesia ke depannya. Saya tunggu lagi ya Mas, film-filmnya. Semoga nanti next mungkin ada film-film project-project baru yang nantinya bisa kita tonton, kita saksikan bersama. Terima kasih Mas Franciscus Antonius Mahendra, sutradara film TKT dan mahasiswa UI telah bergabung bersama kami di Sekolah Pagi Indonesia.